Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Amlisio Perdana, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan teknik komunikasi. Strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Strategi komunikasi erat hubungannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi-konsekuensi masalah yang harus diperhitungkan. Kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang hendak dicapai. Strategi ini sama dengan konsep ilmu komunikasi pada dasarnya, yaitu mengenali target sasaran, menentukan media dan strategi pendekatan yang dapat diterima baik oleh pasar. Analisis khalayak dalam komunikasi bisnis merupakan upaya untuk mengenal karakter dari khalayak berdasarkan 3 poin besar, yaitu demand, yang kedua trend, dan yang terakhir demografi. Demand merupakan kebutuhan atau keinginan dari pasar yang dapat digunakan dalam mendesain produk sekaligus komunikasi yang akan disodorkan. Biasanya produk muncul juga karena adanya demand atau keinginan pasar. Yang kedua, trend. Ini merujuk pada apa yang sedang hits, disukai dan diterima pasar. Trend merupakan perilaku atau persepsi mayoritas yang sedang menguasai market share. Yang terakhir, demografi. Dalam komunikasi bisnis demografi ini adalah pengelompokan target konsumen atau audiens berdasarkan berbagai kriteria, di antaranya adalah jenis, kelamin, umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status sosial, status ekonomi, gaya hidup atau lifestyle, habit atau kebiasaan maupun cara mengonsumsi media. Baiklah, kita lanjut, yaitu teknik komunikasi. Menurut Arifin, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi, yaitu redundansi yang pertama, atau repetition, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Dan dengan teknik ini sekalian banyak manfaat yang dapat ditarik darinya. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena justru kontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang sehingga ia akan lebih banyak mengikat perhatian. Yang kedua, canalizing. Teknik channelizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka harus dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok dan masyarakat dan secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendaki. Yang ketiga, informatif. Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya di atas fakta-fakta dan data-data yang benar, serta pendapat-pendapat yang benar pula. Teknik informatif ini lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, penerangan, berita, dan sebagainya. Yang keempat, persuasif. Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya maupun dan terutama perasaannya. Perlu diketahui bahwa situasi mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan untuk mensugestikan atau menyarankan sesuatu kepada komunikan. Dan mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan mudah untuk menerima pengaruh. Selanjutnya, edukatif. Teknik edukatif merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan. Dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Yang keenam, koersif. Teknik koersif adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan intimidasi-intimidasi untuk pelaksanaannya yang lebih lancar. Biasanya di belakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.